Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk melanjutkan pembahasan tentang hadis Arba'in Nawawi. Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini adalah pembahasan dari apa yang telah saya pahami dari hadis ini. Jadi pembahasan ini bersifat sangat subjektif. Nah, kita mulai masuk ke isi pembahasan dari hadis keempat. Judulnya adalah penciptaan manusia dan penulisan takdir. Oke, kita mulai masuk ke hadisnya dulu ya. Penciptaan hadisnya nih. Jadi hadis ini itu disampaikan oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang jujur lagi terpercaya. Nabi berkata, sesungguhnya penciptaan kalian dikumpulkan dalam rahim ibu sebagai nutfah selama 40 hari, lalu menjadi alaqah atau segumpal darah selama 40 hari, kemudian menjadi mudghah atau segumpal daging selama 40 hari. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh dan mencatat 4 perkara, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, dan sengsara atau bahagianya. Demi Allah, yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dia dengan surga tinggal 1 hasta. Namun karena ketetapan takdirnya telah telah ditentukan, lalu dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka dia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak di antara dia dan neraka itu tinggal 1 hasta. Namun karena ketetapan takdirnya telah ditentukan, lalu dia melakukan perbuatan ahli surga, maka dia pun masuk surga. Nah, 1 hasta itu sangat dekat ya. Jadi dari ujung tangannya sampai siku. Jadi itu 1 hasta. Jadi umpamanya itu udah sangat dekat sekali dengan misalnya neraka atau surga, tapi karena ada ketetapan takdirnya, dia bisa berubah arah. Ya awalnya mau masuk neraka jadi masuk surga, jadi ya awal masuk surga bisa masuk neraka gitu. Nah, kita mulai masuk ke pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Jadi yang pertama disebutkan bahwa Nabi itu adalah orang yang jujur dan terpercaya. Jadi si Abdurrahman ini mengatakan bahwa sebelum masuk ke sabda nabinya, disebutkan bahwa Nabi adalah orang yang jujur lagi terpercaya. Memang kita sudah ketahui ya dari kisah Nabawiyah, ya cerita Nabi lah, bahkan sebelum menjadi Rasul, bahwa Nabi adalah orang yang bisa dipercaya gitu. Gelarnya kan Al-Amin gitu. Nah, lalu pelajaran selanjutnya bisa kita ambil dari hadis ini adalah, jadi manusia tidak langsung tercipta di dalam rahim. Jadi janin itu memiliki proses dalam pembentukannya. Jadi 40 hari itu nutfah. Nutfah itu kayak bentuk sperma lah. Jadi masih bentuk cairan. Lalu setelah bentuk cairan ada bentuk selanjutnya, yaitu segumpal darah atau kita bisa sebut sebagai alaqah. Itu prosesnya selama 40 hari. Jadi setelah membentuk segumpalan darah, maka kemudian dia akan membentuk segumpal daging yang bisa disebut sebagai mudghah selama 40 hari juga. Jadi proses dari nutfah sampai ke mudghah itu membutuhkan waktu 120 hari. Jadi kan 40 kali 3 lah. Ya, sebenarnya seperti itu. Nah, itu prosesnya gitu. Sampai setelah itu baru ditiupkan roh. Nah, perlu diketahui juga bahwa ilmu yang tadi saya jelaskan itu adalah ilmu yang belum diketahui secara umum. Jadi di zaman itu ya, itu belum ada itu pengetahuan tentang perkembangan janin. Karena kan masih ya zaman dulu lah. Kita kan karena zaman sekarang ya udah modern, kita tahu karena bisa pakai USG, pakai ada bedah atau dan lain sebagainya lah, teknologi yang lebih maju. Di zaman itu kan belum ada. Orang belum tahu tuh ada proses dalam pembentukan janin, terus ada proses proses yang tidak terlihat lah,
kan nggak ada dulu, nggak ada pembedahan, nggak ada mikroskop, nggak ada USG gitu. Nah, pengetahuan ini itu sudah ada sebelum ada buktinya. Jadi kan belum belum bisa dibuktikan nih, tapi udah ada nih sabdanya, sudah keluar nih kayak kalimatnya, kayak ada kebenaran tapi belum bisa dibuktikan. Nah, itu. Nah, pembuktiannya baru berapa, mungkin 1000 tahun setelahnya gitu, setelah teknologinya sudah ada. Terus kita ketahui bahwa ada eh, meniupkan ruh dan kayak larangan aborsi lah, karena kan setelah bayi umur 120 hari itu kan ruh sudah ditiupkan ke dalam janin tadi. Ketika janin itu sudah bernyawa, maka kemungkinan besar ketika kita aborsi, maka bayi itu akan mati kan, atau ya kita sebut meninggal lah. Ketika meninggal, kayak hukumnya tuh mungkin kayak membunuh orang, karena kan sudah kita udah bernyawa nih, udah memiliki nyawa, lalu kita aborsi misalnya. Ketika diaborsi kan berarti kita telah menghilangkan satu nyawa manusia. Jadi hitungannya, karena kita ketahui nih bahwa sudah ada ruh ya ketika sudah lebih dari 120 hari atau umur 4 bulan, maka muncul kayak hukum baru bahwa ketika aborsi itu dilakukan, kita seperti membunuh seorang manusia. Dan ketika kita membunuh seorang manusia, itu hukuman sangat berat kan, kayak ada hadisnya, ketika kita membunuh satu manusia, maka seolah-olah kita membunuh seluruh umat manusia. Dan ketika kita bisa menyelamatkan satu nyawa manusia, seolah-olah kita bisa menyelamatkan seluruh nyawa umat manusia, seperti itu kan. Jadi hukumannya sangat berat gitu. Jangan sampai kita tuh aborsi ketika umurnya itu, umur janinnya itu 120 hari. Kecuali kalau misalnya ada apa ya, kelainan gitu kan, yang menyebabkan bayi itu gugur, misalnya kayak kecapean lah ibunya, atau ada penyakit tertentu lah yang menyebabkan bayi itu gugur secara alami ya. Atau kalau misalnya nggak diaborsi, akan menyebabkan penyakit atau bahaya kepada ibunya. Harus ada alasan yang sangat kuat gitu untuk menggugurkan bayi gitu. Nah, lalu pelajaran yang selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah pencatatan takdir. Jadi takdir yang sudah dicatat saat penirupan ruh itu dilakukan, itu ada rezeki, ajal, amal, dan bahagia ataupun sengsaranya seorang manusia. Jadi keempat perkara itu sudah ditentukan saat ruh itu ditiupkan. Maka dari itu kan banyak tuh dari kita kan melakukan syukuran setiap 4 bulan kehamilan. Jadi saat 4 bulan pertama kehamilan itu kayak terjadi ya, maka dilakukan acara syukuran. Nah, tujuan dari syukuran itu kayak doa ya, supaya bayi yang dilahirkan ini memiliki 4 perkara yang baik juga gitu. Jadi kan karena kita ngumpulin banyak orang misalnya kan, syukuran, semoga orang yang hadir saat di acara itu ya, saat syukuran itu, mendoakan bayinya itu mendapat 4 perkara yang baik juga gitu. Jadi saat ditiupkan kan acara itu berlangsung juga, jadi doa itu mengiringi peniupan ruhnya. Jadi dasarnya itu di situ, mengapa saat 4 bulan kehamilan itu diadakan acara syukuran, supaya doanya itu bisa mengiringi ya, mengiringi 4 perkara tadi, supaya semuanya baik gitu. Jangan sampai kalau bisa apa ya, jangan sampai kayak rezekinya, ajalnya, terus atau nggak amal ataupun secara atau bagian itu buruk gitu. Jangan sampai seperti itu, makanya dilakukan acara syukuran tadi. Terus pelajaran selanjutnya kayak hikmah yang bisa kita ambil adalah kita harus bisa memahami takdir itu dengan benar. Jadi itu kita harus mengetahui bahwa Allah itu mengetahui segala hal yang akan terjadi. Jadi Allah itu mengetahui apa yang lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Jadi kita harus memahami ini dulu gitu, bahwa Allah itu maha mengetahui itu segalanya dari awal sampai akhir. Maka dari itu kita harus apa ya, jangan suzon lah, atau jangan berburuk sangka kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Terus setelah
karena kita nggak tahu apa-apa ya, yang tahu kan hanya Allah nih. Maka setelah kita tahu Allah tahu segalanya dan kita tidak tahu apa-apa tentang apa yang akan terjadi, maka kita harus bisa berikhtiar untuk meraih yang terbaik. Jadi karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi ini, maka kita harus berusaha dengan usaha yang paling baik. Jadi karena di depan nggak kelihatan nih apa ya, maka kita akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik juga. Jadi jangan sampai karena ya kita pasrah gitu kan, ini mah udah takdir, Allah sudah menetapkan hal ini gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi bukan karena Allah itu telah menentukan segalanya kita pasrah, tapi karena Allah telah menentukan segalanya, kita akan meraih hasil terbaik dari apa yang telah ditentukan oleh Allah gitu. Misal Allah telah menentukan kita jadi dokter, maka kita akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi dokter gitu. Nah seperti itulah, jadi kita jangan pasrah gitu. Terus karena kita jangan pasrah, kita juga harus bisa menaati perintah yang telah Allah berikan kepada kita. Perintah dari Allah kan kayak awalnya tuh kita berdoa, terus kita iringi dengan ikhtiar, setelah ikhtiar baru kita pasrah, baru menyerahkan kembali. Jadi kita berdoa dulu, minta bimbingan, gimana nih jalannya ya Allah gitu kan, sebelum kita mulai. Jadi kita minta jalan dulu yang terbaik bagaimana. Setelah kita berdoa minta bimbingan mana arah yang benar gitu, lalu kita berusaha semaksimal mungkin. Jangan sampai kita kayak males-malesan, jangan sampai kita kayak pasrah gitu. Kita pokoknya berusaha dulu, kita ikhtiar dulu, mengusahakan yang terbaik untuk hasil yang terbaik juga. Setelah kita berusaha baru kita mengembalikan usaha kita. Ya Allah, saya sudah berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin, lalu saya kembalikan. Apakah ini jalan yang benar gitu. Jadi kita kembalikan, baru kita bertawakal. Nah, di sini juga kita harus mengetahui bahwa karena Allah tahu yang terbaik buat kita ya. Terkadang Allah itu memiliki cara tertentu, cara yang unik gitu ya, untuk memberikan pelajaran kepada kita bahwa apa yang kita inginkan mungkin bukan yang terbaik buat diri kita. Jadi kayak pernah nggak kita mengalami ya suatu hal kayak kegagalan gitu yang menurut kita tuh sesuatu yang sangat menyedihkan gitu, atau sesuatu yang apa ya, kurang gitu lah. Misalnya kita ngelamar pekerjaan terus ditolak, terus kita misalnya ikut tes di sekolah yang apa ya kita inginkan masuk gitu, misalnya mau tes kuliah gitu, terus kita gagal gitu kan, pokoknya dan sebagainya lah, kita gagal di dalam suatu hal yang kita inginkan. Tapi dari kegagalan itu kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Jadi misalnya kita gagal di pekerjaan yang kita inginkan, tapi karena kegagalan itu kan kita nyari ke tempat lain. Nah di tempat lain itu malahan kita mendapat sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita inginkan malahan. Jadi yang awalnya mungkin ya terkira oh gajinya segini, terus tempat kerjanya enak dan lain-lain gitu kan, ternyata nggak keterima. Tapi keterima di tempat yang mungkin lebih dekat, terus apa ya, gajinya nggak terlalu besar tapi lumayan lumayan itu maksudnya mencukupi gitu kan, dan mendapat waktu luang yang cukup juga gitu. Jadi ada hikmahnya gitu ketika kita ketolak di satu tempat yang kita inginkan dan kita mendapat sesuatu yang kita butuhkan. Jadi karena Allah itu lebih mengetahui apa yang terbaik buat kita, maka mungkin dengan penolakan tadi, dengan kegagalan tadi, kita bisa mendapat sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita inginkan gitu. Jadi kita mendapatkan apa yang kita butuhkan gitu. Nah itu pelajaran selanjutnya. Nah pelajaran selanjutnya itu jadi akhir hayat kita tuh bisa menentukan keadaan di akhirat kita. Jadi finalnya tuh apa? Nah finalnya itu final di hidup kita ya. Jadi kan nggak ada yang tahu nih finalnya kapan. Kayak misalnya kalian tuh umurnya di berapa, di umur misalnya ada yang umur 25 udah meninggal, ada yang sampai 70 90 masih hidup gitu kan, kita kan nggak pernah tahu. Maka dari itu kita akan melakukan yang terbaik gitu di apa ya, di setiap saat lah, karena kan kita nggak tahu nih garis finishnya tuh di umur berapa. Tiba-tiba yang sehat walafiat ya di umur 25 masih apa ya fit gitu, besoknya
kecelakaan, besoknya sakit terus meninggal gitu kan, nggak ada yang tahu. Maka dari itu, karena umur itu nggak ada yang tahu, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk beribadah atau berbuat baik gitu, karena umur tuh nggak ada yang tahu kan gitu. Jadi kita harus mengusahakan yang terbaik, karena penilaian itu biasanya ya di hidup ini itu akhirnya bagaimana. Kalau akhirnya baik ya alhamdulillah baik, tapi kalau akhirnya buruk itu akan menjadi masalah di akhirat gitu kan. Maka dari itu kita harus berhati-hati akhirnya itu bagaimana. Tiba-tiba yang misal dia 20 tahun baik terus ternyata di akhir hidupnya dia melakukan kesalahan, dan kesalahan itu bahkan mungkin bisa membawanya dia ke neraka. Yang harusnya dia masuk surga nih selama 20 tahun sudah beribadah, tapi karena di akhir hidupnya melakukan kesalahan atau melakukan dosa yang sangat besar, sehingga uh, apa yang telah dilakukan selama 20 tahun itu tidak menjadi apa ya, sesuatu yang membantunya di akhirat gitu. Yang harusnya masuk uh, surga nih ya malah menjadi masuk neraka gitu. Dan sebaliknya juga ada. Jadi kayak yang kita anggap nih, wah ini mah orang masuk neraka, tapi pada akhir hidupnya dia bertaubat, dia memperbaiki dirinya, terus mengusahakan yang terbaik, pokoknya beribadah lah, terus dia meninggal dalam keadaan tenang gitu kan. Jadi yang awalnya disangka-sangka masuk neraka, tapi ketika dia bertobat itu semua dosanya dihapus, karena Allah itu maha pemurah ya, maha maaf, semuanya dihapus, lalu dia beramal sebaik mungkin, sehingga yang awalnya dikira dia masuk neraka, tapi karena di akhir hidupnya dia melakukan kebaikan, dia bertobat dan beribadah dengan sebaik mungkin, akhirnya dia bisa masuk surga misalnya, seperti itu kan. Kita nggak pernah ada yang tahu gitu. Nah, kita mulai masuk ke bagian selanjutnya ya, tentang pesan dan kesimpulan. Jadi hadis itu menceritakan bagaimana proses penciptaan manusia dalam rahim, di mana pada saat itu belum ada ilmu pengetahuan yang mengetahui secara pasti bagaimana proses pembentukan janin itu terjadi gitu. Hadis ini juga menceritakan kapan ruh itu ditiupkan dan perkara-perkara apa saja yang akan ditetapkan saat peniupan ruh itu terjadi. Dan perbuatan di akhir kehidupan kita itu bisa mengubah keadaan kita di akhirat. Jadi tidak ada kepastian atau jaminan di hidup ini. Hal ini membuat kita selalu berbuat baik di setiap kesempatan, karena tidak ada yang mengetahui kapan kematian kita itu datang. Bayangkan aja ya, kalau waktu kematian itu bisa diketahui, maka kita cukup bertaubat dan beribadah sungguh-sungguh ya di saat kematian itu sudah dekat dengan kita. Jadi agar kita tuh bisa mendapat hadiah surga di akhirat gitu. Ya biar adil ya, karena Allah itu maha adil, maka semua orang itu tidak akan mengetahui kapan dia akan menemui ajalnya, supaya ya semua orang bersungguh-sungguh untuk beribadah dan memperbaiki dirinya. Nggak, kalau misalnya kita tahu ya kapan kematian kita, ya kita cukup, wah nih besok meninggal nih, ya cukup bertaubat sungguh-sungguh sebelum meninggal itu ya, terus kita beribadah, kita minta maaf gitu ya secara sungguh-sungguh, kita beribadah sebaik mungkin sebelum kita meninggal, karena yang dinilai adalah akhirnya. Jadi nggak peduli tuh misalnya kita melakukan dosa sebesar gunung, itu nggak bakal masalah ketika kita mau bertobat dan memperbaiki diri kita gitu. Itu semua akan dihapus secara bersih, seperti kita baru terlahir kembali. Kayak kita kayak mu'alaf aja kan mendapat kayak ampunan, semuanya dibersihkan. Kayak kita misalnya yang udah Islam udah lama, apalagi kita ya, kita kan udah dapat banyak kesempatan. Yang mu'alaf aja dapat kesempatan, apalagi kita gitu, misalnya yang sudah lama Islam gitu kan. Maka itu jangan berputus asa. Pokoknya kuncinya adalah jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, mungkin sekian ya pembahasan pribadi saya yang bisa saya sampaikan mengenai hadis keempat dari buku Arba'in Nawawi. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa jika ada kebenaran di video ini, maka itu semua bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa.
Dan jika ditemukan banyaknya kekurangan ataupun kesalahan di video ini, maka itu semua bersumber dari diri saya pribadi. Di channel kita juga ada moto, jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana, karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang sudah menyimak videonya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzi, undur diri, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.